Saya berkata, wahai Nabi Syuaib, kami mau sholat seperti yang kau perintahkan, kau ajarkan itu. Tapi jangan dilarang dong kebiasaan kami nyembah-nyembah berhala-berhala yang biasa disembah nenek moyang kami. Syiriknya di sini. Padahal kalau orang sudah sholat, ya hanya mentauhidkan Allah, bebas dari segala unsur kesyirikan. Makanya orang yang sholatnya benar menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Dan apa? Kami mau sholat, tapi jangan dilarang kebiasaan kami menggunakan harta kami. Maksudnya apa? Dia tidak mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Bu, kalau kita belajar dari sahabat Nabi, ngeri bu, jauh sekali iman kita. Sahabat Nabi itu bu, merasa belum bersyukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah, bahkan merasa belum beriman kepada Allah. Apa? Kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama aja, malu kepada Allah. Kita belum sampai imannya seperti itu. Jadi mohon maaf, kalau ibaratnya makan itu 1 juta, ya infaknya ya 1 juta itu minimal. Sedangkan kita tuh bu, dari 1 juta hanya 2,5% kan hanya 25.000 kan? Coba ibu di kantong ibu, di dompet ibu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu yang masuk kota infak yang mana? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah gitu pingin masuk surga, ya Allah. Ibu ke WC umum toilet berapa? Ke surga 2.000 juga. Astagfirullah, istighfar bu. Ya, ayo, ibu kedermawan itu harus dibiasakan. Gimana caranya? Contohnya, saya setiap Jumat saya mau masak yang agak banyak, nanti tetangga kiri kanan, mungkin tidak semuanya dikasih, atau punya teman yang kita kurang mampu, kasih dia. Jeng, nanti kalau belanja lewat sini ya mampir ya. Kalau kita nggak bisa nganter sendiri, bu, bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini memang harus kita paksa bu, untuk sholat, untuk tahajud, untuk sedekah, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk memberi, untuk sabar, untuk bersyukur. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Itu kuncinya. Amin gitu dong. Lama banget sih. Yang ketiga, jadi kalau yang masih pelit-pelit berarti sholatnya belum benar. Karena kalau yang sholatnya benar, dermawan. Oh iya, bisa tambahkan, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Maksudnya orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini tidak saya sebutkan, tapi ayatnya saja ibu mesti ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah. Aqimis shalah. Aqimis shalah. Bukan itu. Aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti apa? Orang yang sholatnya benar pasti dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia akan berusaha meninggalkan kemaksiatan dan dosa, kekafiran dan kekufuran. Pokoknya semua yang dibenci Allah dia tinggalkan. Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Gibang rubing gosip. Gosip makin digosok. Tuh cepet banget jawabnya. Gibang rubi ngegosip dari setan atau iblis? Ya.
Kalau orang sholatnya benar bu, tidak mau dengan yang namanya maksiat. Berarti naudzubillah min dzalik, kalau kita masih tertarik dengan yang namanya maksiat dan dosa, berarti ya hati kita masih kotor. Berarti sholat kita memang belum benar. Ya, surat Al-Ankabut ya. Coba lihat surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Ya. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, ya indikasi sholat yang benar yang keempat tadi kan, satu menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Yang kedua menjadi hamba yang dermawan bebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, kerat, kedegut, sambil kariang. Kemudian yang ketiga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah yang keempat nih bu, ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nak macam mana tanda-tanda orang itu sholatnya baik dan benar? Lalu dijawab, nak macam mana pula? Cobalah kau tengok, bila akhlak perilakunya baik, elok dan cantik, berarti sholatnya baik dan benar. Tapi bila akhlak perilakunya tak baik, tak elok, tak cantik, buruk, berarti sholatnya belumlah benar. Berarti yang keempat apa? Berarti yang keempat apa? Memiliki akhlakul karimah, berakhlak mulia. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik, mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Amin ya Rabbi. Jadi orang yang sholatnya benar, akhlaknya baik, tutur katanya, sikapnya baik, nggak pernah menghina orang, nggak punya sifat sombong, nggak mau menyakiti, menjolimi orang lain, nggak mau ghibah, ngerumpi, ngegosip. Salah satu akhlak yang baik itu apa bu? Mudah memaafkan kesalahan orang, nggak punya sifat hasad, iri, dengki dan dendam, membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Nih mohon maaf saya tanya sama ibu, ibu ada teman ibu, jengkelin banget, pernah membuat ibu sakit, memfitnah, jahat, nyebelin berulang kali. Terus suatu hari teman ibu yang nyakin ibu, yang mendolimi ibu ini, yang jahat sama ibu ini, suatu hari dia sakit. Terus ada teman ibu bilang gini, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang pernah memfitnah kamu, yang pernah nyebelin kamu, sering nyebelin kamu itu, dia sekarang lagi sakit loh Jeng. Ibu bilangnya gimana? Yakin? Hah? Syukurin. Ada lagi yang bilang gini bu, enggak Jeng, emang sakitnya apa sih? Enggak sih, cuma biasa aja, cuma batuk-batuk pilek. Oh berarti bukan doaku. Berarti doanya jelek banget itu. Nah kalau orang yang akhlaknya baik, lembut bu, enggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, sudah. Yang sudah pernah terjadi biarlah berlalu saja. Bengkulu, Semarang. Dulu nggak perlu dia ingat-ingat yang jelek-jelek, nggak perlu diingat-ingat yang buruk, nggak manfaat. Ibu tahu kan tentang 113? Apa 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114.
Atau maksudnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Tak punya sifat hasad iri dengki dendam. Perhatikan Bu. Katanya rajin sholat, tapi kalau masih punya sifat hasad iri dengki dendam, berarti dia orang yang ditertawain oleh setan. Alah, kamu sholat, kamu hasad iri dengki dendam temanku, katanya. Hasad iri dengki dendam itu harus kita buang. Bu, hasad iri dengki dendam itu merusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Makanya ada benernya juga pantun kopi. Apa pantun kopi? Mau tahu? Nih, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kalau bilang cakep yang kompak dong. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Pahitnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji bikin sakit hati.